Ya, kita akan menggunakan Electric Circuit Studio untuk mensimulasikan sistem pengendali PID. Nah, pertama kita ini kan ada lembar kerja ya, yang tengah-tengah kotak-kotak putih-putih itu kita geser dulu ke agak ke bawah ya, soalnya nanti untuk barangkali ada untuk kabel yang ke atas atau ke bawah supaya bisa dilewati. Nah, komponen utamanya adalah op-amp. Di menu bawah geser ke kiri sampai ketemu lambang op-amp, kalian klik. Nah, ini keluar lambang op-amp ya, ini op-ampnya op-amp ideal. Pertama kita akan membuat rangkaian different ya, atau rangkaian different itu apa? Rangkaian yang bisa mencari selisih antara input pin positif dan pin negatif ya. Nah, ini dalam PID nanti digunakan untuk mencari selisih antara set point atau nilai yang kita inginkan atau referensi yang kita inginkan dengan nilai output. Nah, selisihnya itu akan menghasilkan error. Nanti error itu yang akan dimasukkan sebagai input ke rangkaian PID. Oke, lanjut kita masukkan resistor. Ya, rangkaian different ini butuh resistor. Nah, ini resistor. Ya. Akan kan Bapak geser-geser ya supaya ini seperti ini nih. Bukan masih mentok ya. Geser biar agak jangan terlalu mentok karena barangkali kita butuhkan untuk hal komponen yang lain ya. Geser-geser kira-kira ngepas. Ya, lanjut. Kemudian kita klik tanda pensil ya yang ada garisnya untuk menyambungkan. Nah, seperti itu, sambung ujung dengan ujung. Kemudian kita masukkan resistor lagi. Ingat ya, ini resistor ini atau komponen apapun yang keluar akan muncul di pojok kiri atas. Makanya kita geser kira-kira tempat muncul itu jangan sampai menimpa komponen yang lain, nanti akan nyambung konslet dengan sendirinya ya. Kita masukkan lagi, klik resistor. Nah, ini rangkaian different. Ini pin yang nih apa namanya, yang pin positif ini satunya ke input nanti sebagai referensi, satunya lagi ke ground. Nah, bagaimana cara ini kan menyambungkan komponen yang sudah tersambung ya, bisa sama saja caranya ya. Kita klik lagi resistornya supaya yang warna kuningnya lepas. Klik tanda pensil, klik ujung, klik sambungkan. Nah, ini yang R2 ini kita sambungkan ke ground, geser ya, klik ground. Nah, ini untuk ke ground. Nah, ground. Kemudian kita tanda pensil lagi seperti biasa ya, klik dengan ujung, klik groundnya. Nah, selesai ya untuk yang referensi. Nah, untuk yang sinyal yang pin negatif, nah ini kita geser dulu, nyari area kosong ya, klik lagi resistor. Nah, keluar kan, geser arahkan ke bawah op-amp ya, kan klik lagi supaya hilang, klik kan tanda pensil untuk menghubungkan ya kabel ini, klik lagi tanda pensilnya ke ujung. Kemudian kita masukkan resistor lagi, geser-geser seperti biasa, geser ke bawah. Nah, posisinya ini untuk nanti untuk sebagai input dari output sistem yang akan masuk menjadi input untuk mencari nilai error ya. Sambungkan. Oke, nah inilah rangkaian different ya. Oke, kita masukkan sinyal referensinya. Ini kita pilih sinyal kotak ya, cari sumber nilai kotak. Nah, ini ada bulat, ada tanda kotak, klik ya, klik. Nah, ini kita taruh di pin positif op-amp ya, sejajarkan dulu.
Nah, kemudian ground untuk yang bawahnya, bawah sinyal ini. Kemudian kita sambungkan menggunakan tanda pensil itu tadi. Nah, ini Bapak salah ngeklik nih. Klik yang mana aja nggak apa-apa. Kemudian klik lagi kabelnya, kita pilih tanda sampah untuk menghapus. Barangkali kalian salah ya. Klik lagi ujung dengan ujung. Klik lagi ya. Nah, ini sudah menjadi rangkaian different dengan sumbernya itu gelombang kotak menjadi set point atau referensi yang kita inginkan. Jadi nanti sistem ini harus mengikuti apa yang terjadi dengan gelombang kotak ini. Kemudian yang di R4 nanti kita masuk dari setelah selesai rangkaiannya, nanti kita masukkan ke situ ya. Oke, kita lanjut ke rangkaian berikutnya. Kita geser ya ke sini, jangan jauh-jauh soalnya akan terhubung nantinya. Kita akan membuat rangkaian pengendali proporsional. Geser ke bawah, cari op-amp lagi ya, cari op-amp. Nah, klik. Nah, ini agak ke bawah iya. Nah, oke. Nah, op-amp ini bisa kita balik ya posisinya, yang pin negatif ke bawah atau ke atas ya kan. Ini dengan cara flip, yang ada tanda ikon kedua dari kanan, tanda buku ada tanda panahnya, klik. Nah, kemudian sambil diputar supaya tanda pin negatif itu di atas ya. Kemudian kita masukkan untuk pengendali proporsional itu pun butuh 2 resistor ya. Resistor pertama kita geser di atas tanda negatif ini. Oke. Nanti ini yang akan kita geser-geser nih untuk merubah nilai output dari proporsional. Klik lagi tanda ini pensil, klik lagi, sambungkan ya. Kemudian klik lagi resistor. Nah, ini nanti ketika digeser langsung tanpa dikabel bisa juga itu langsung ya. Nah, yang penguatannya bagaimana ini? Nanti perbandingan dari R5 dibagi R6 penguatannya itu ya. Mau kalian berapa nanti bisa dirubah R5-nya. Nah, untuk pin positif dari op-amp ini kita kasih ground. Ingat, geser-geser ke tempat kosong soalnya supaya nggak tertimpa ya. Kemudian groundnya ini kita geserkan, langsung kita tempelkan saja nggak apa-apa. Nah, maka nanti akan nyambung. Kemudian dari R6 ini kita sambungkan ke output dari error yang tadi kita bikin rangkaian different ya. Nah, sudah jadi rangkaian proporsional. Kemudian geser lagi ke atas, cari area kosong, kita masukkan lagi. Kita akan membuat rangkaian integralnya. Masukkan op-amp lagi ya, dijajarkan biar nanti enak dipandang. Kemudian biasa dibalik ya, klik tanda buku yang ada tanda panahnya ya, kemudian diputar supaya nanti seragam tanda yang negatif di atas ya. Nah, apa yang dibutuhkan untuk komponen, sambil digeser ya untuk area kosong supaya nanti komponennya tidak menimpa komponen yang lain. Apa yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian integral, yaitu kapasitor dan resistor ya. Jadi kapasitor, klik gambar kapasitor, taruh di geser di atas ya, kemudian diputar ya, diputar lagi supaya lepas. Kemudian kita klik tanda pensil, hubungkan dengan ujung. Nah, ini kan belum nyampe ya, bisa dihapus dulu, diulang ya. Nah, satunya ke pin negatif. Kemudian mau kita masukkan resistor kan, geser dulu ke area kosong ya biar nggak menimpa, biasakan. Nah, kemudian satunya resistornya kita hubungkan ke pin negatifnya. Nah, kita langsung sambungkan. Bagaimana dengan pin positifnya? Sama ya, dikasih ground, geser dulu,
kasih ground. Nah, groundnya keluar, tempelkan groundnya. Nah, sudah tertempel groundnya ya. Tapi untuk meyakinkan diulang aja dulu yang ground ini ya. Takutnya belum nempel, ternyata belum nempel. Soalnya nanti beda komponennya ya. Klik tanda ini. Kalau mau Pak salah gimana, diundo bisa nggak? Bisa diundo ya. Tanda panah yang paling melengkung yang paling pojok kanan, klik. Nah, itu undo. Klik lagi. Ini tadi, nah salah lagi kan? Undo lagi boleh. Klik ground. Nah, salah lagi. Ketika salah dua kali bisa diperbesar dulu. Klik ya kan, biar nggak salah. Nah, ini juga sama, ground yang tadi kayaknya kurang nempel. Kita ulang. Oke, sudah ya, sudah jadi rangkaian integral. Kemudian kita sambungkan yang R7, yang input dari pin negatif op-amp integral ke output dari error ya. Nah, ya inilah rangkaian op-amp sebagai integral. Kemudian geser lagi ke atas. Ya, namanya juga PID, ada P proporsional, I integral, dan D itu derivatif ya. Kita cari lagi op-amp. Nah, ketemu sudah. Ya, saya jajarkan dulu. Ya, biar sama. Nah, saya jajarkan, masih kurang ke bawah ya. Nah, apa yang dibutuhkan sama ya, seperti integral, cuman bedanya posisinya. Kita masukkan kapasitor ya, kemudian sambil diputar. Oke, sambungkan ke, nah sebelum disambungkan ini biasakan op-amp ini harus ada tanda positif dan dengan negatifnya di atas. Makanya kita switch dulu ya, klik flip sambil diputar. Oke, nah baru kita hubungkan dengan komponen. Kalau integral itu kapasitornya di sampingnya op-amp. Nah, kalau derivatif ini di bawah ya, masih di bagian dia tadi yang integral itu di atasnya negatif ya. Sekarang kalau yang derivatif di sampingnya negatif ya. Nah, ini kita coba tarik, takutnya nggak nempel. Nah, kan nggak nempel kan. Kalau nempel kan ada tanda titik ya. Udah, kita yakinkan aja, disambung saja biar yakin nempel. Kemudian apalagi resistor ya, cari area kosong dulu, klik resistor. Kemudian kita taruh di posisi atasnya op-amp ya. Kemudian biasa sambung lagi. Nah, gimana yang pin positifnya? Pin positifnya di negatif. Nah, oke, kita sambungkan lagi. Nah, inilah rangkaian yang disebut dengan rangkaian op-amp sebagai rangkaian derivatif ya. Nah, gimana yang nyambung kemana ini kapasitornya? Ke error. Jadi ke output error, klik ke sini boleh, hanya sama nyambungnya. Oke. Kemudian setelah itu kita bikin rangkaian, geser lagi ya, rangkaian summer namanya, sama ya, rangkaian penjumlah atau summer istilahnya. Itu kita masukkan PID nya kan udah jadi. Nah, sekarang kita satukan ke rangkaian summer, namanya rangkaian summer ya. Cari posisi yang enak, biasakan ya dibalik op-amp nya sambil diputar supaya negatif di atas. Nah, rangkaian summer khusus ya, setiap rangkaian P, rangkaian I, rangkaian D kita kasih resistor outputnya ya, supaya
menjadi rangkaian summer penjumlah karena berpengaruh ke rangkaian penjumlah ya. Nah, siapkan, ada 3 ya. Nah itu kan nempel kan, karena Bapak tadi ya dikosongkan dulu, di undo aja, geser dulu yang kosong. Nah supaya ini nempel, siapkan ya, sejajarkan. Nah itu lagi ya, buat derivatif. Oke, sejajarkan yang rapi. Ya, ini agak ke bawah. Kenapa? Karena untuk menyambungkan derivatif beda. Kita sambungkan resistor R9, kita sambung ke proporsional, R10 ke integral, R11 ke derivatif. Kemudian R9 masuk ke negatif, R10 masuk ke negatif. Nah untuk R11 ini masuknya ke positif, ini derivatif nih. Nah salah ya, diunduh aja, masih salah, diunduh, diperbesar, nggak salah. Nah sudah. Nah untuk menjadi rangkaian summer dibutuhkan resistor tambahan. Klik. Nah yang atas ya, deketin ke negatif, kemudian kita sambungkan ya, ke P negatif ke output. Kemudian yang positif bagaimana? Sama ya, tapi bukan ke output, tapi ke ground ya, sama ya, kita geser biar bagus ya. Bukan ke pin positif, satunya ke ground, cari area kosong, masukkan groundnya, geser, kemudian klik, sambungkan. Nah sini sudah jadi rangkaian PID, dari mulai rangkaian different, rangkaian PID-nya sama rangkaian penjumlah. Nah kita hubungkan dengan beban yang akan dikendalikan ya. Bebannya kita menggunakan komponen LC, induktor dan kapasitor ya. Kita masukkan induktor ya, induktor kita geser ke depan ya, ditidurin dulu ya. Nah depan dilurusin, ini untuk beban ya. Kemudian ditidurin aja ya, enaknya ditidurin ya. Sambungkan ke output dari penjumlah summer, kemudian kita masukkan kapasitor ya, kapasitor untuk ini kapasitornya kita ganti elko aja ya, undur dulu, atau enggak kita hapus, kita pakai elko besar biar gampang gerakinnya. Kemudian kita masukkan ground dulu, ini biasakan ya. Nah kita sambungkan kapasitor ke induktor, kemudian ground ke kapasitor. Nah kita isi, sebelum kita isi kita sambungkan dulu ya. Ini kan outputnya di sini nih, outputnya itu di sini ya, antara outputnya mah di sini, di output dari penjumlah ya, tapi kita mau ngambil output untuk sebagai input mencari error di antara L dan C. Kita klik ya kan, kita klik lagi, sambungkan karena tadi kan jauh ya, klik bawah ya, dari posisi, klik lagi, wah kan salah,
satu, klik ya, klik lagi, masukkan ke R4 ya. Nah, sudah ya, 4. Nah, kita tinggal mengatur nilai-nilainya saja. Contoh beban nih ya, beban kita klik induktor kita kasih, klik induktornya, klik gambar kunci yang ada E nya ya, kunci pas ya, inductance. Kemudian kita naikkan induksinya, tab menjadi 10 mili Henry. Oke. Kemudian kapasitornya tab lagi ya kan, jadi 100 mikrofarad misal. Nah, bisa kalian rubah nanti ya. Kemudian ini apa kapasitor dari derivatif misalnya 10 mikrofarad. Kemudian yang integral misalnya 100 ya. Nanti kita lihat efek-efeknya ya. Lagi lepas. Nah, sekarang sudah jadi nih rangkaian sistem pengendali PI yang mengendalikan komponen LC. Jadi yang kita kendalikan adalah tegangan di komponen LC ini supaya mengikuti gelombang kotak yang kita bikin. Nah, ini. Nah, bagaimana kita tahu ketika disimulasikan gelombangnya seperti apa? Klik di kabel gelombang kotak, klik tanda mata yang ada huruf E-nya. Ya. Kemudian apa yang kita lihat lagi setelah referensi error ya, sinyal error itu adanya di sini di output dari rangkaian waveform. Klik kabelnya, kabelnya di mana? Ini di sini misalnya. Sama aja kan, itu kan nyetrum semua ya. Nah, di sini di situ sama. Kemudian klik tanda mata yang ada huruf E-nya. Kemudian apalagi yang kita akan lihat yaitu nah ini output dari pengendali LC-nya ini yang sudah dikendalikan lewat PID. Ini klik ya, tanda mata ya. Kemudian ya, kecil geser. Kemudian kita simulasikan dengan menekan tombol segitiga run. Nah, tuh sudah keluar ya bentuk gelombangnya. Nah, sekarang yang warna merah itu siapa, yang warna hijau siapa, yang warna biru siapa? Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, perbesar gambarnya, perbesar. Nah, itu Bapak melakukan kesalahan tuh ya. Yang memperbesar tapi menggeser komponen, akhirnya konslet, diunduh aja. Nah, hati-hati ya, memperbesarnya kalau bisa di area yang kosong biar nggak mengganggu komponen yang lain. Kadang layar sentuh kayak gitu kan. Nah, contoh yang merah ini berarti error ya. Ini kan yang merah nih, kita coba klik tanda segitiga lagi. Nah, gelombang merah kan yang error kan. Nah, itu yang error ya, error dari output errornya itu. Nah, sekarang warna biru nah ini output di sini ya, yang jadiin feedback umpan balik. Ini output biru ini harus mengikuti apa yang terjadi di merah. Nah, merah apa? Merah tadi, ini merah itu salah ya, berarti merah itu error, biru itu yaitu yang melawan merah supaya nanti outputnya mengikuti warna hijau. Ini yang kita jadikan patokan. Jadi rangkaian ini harus mengikuti warna hijau. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita setting. Contoh, rangkaian P kan di atas nih, klik yang R5, kemudian klik tanda kunci pas yang ada huruf E-nya. Salah ngeklik apa ya, harusnya pilihnya apa,
resisten. Nah, sambil disimulasikan bisa ya, sambil disimulasikan kemudian kita rubah-rubah dengan cara klik tanda plus bisa, atau digeser ya, tengah-tengah ada garis tuh, geser tanda plus aja, misalnya dinaikin jadi 1 kilo 10 kilo. Nah, kita lihat efeknya. Nah, sudah kelihatan efeknya ya tuh. Ini berarti kalau misalnya R5 itu 10 kilo sedangkan R6 itu 1 kilo, berarti penguatannya 10 dibagi 1, 10 kali ya. Nah, itu lihat ya, jadi warna biru sudah mulai mengikuti warna hijau ya, sudah mengikuti kan. Ketika dikasih proporsionalnya kita naikkan ya. Kemudian mau kita misalkan kita rubah yang integralnya, misalnya ya klik di R7, kemudian tanda resisten yang tadi ya, tanda multipass error, naikin misalnya jadi 10. Oh, lihat perubahannya ya. Ya di rumusnya, rumus integral, apa yang terjadi. Lihat perbandingannya ketika dia dikasih R-nya itu 10 kilo, gambarnya seperti apa. Apakah birunya itu semakin mendekati yang hijau, itu gelombangnya ya. Kemudian naikin misalkan kurang penasaran, jadi dari 10 kilo jadi 100. Apa perubahannya? Nah, turun ya itunya ya, karena birunya turun di ada jeda ya. Kurangi lagi ya kan, kurangi lagi tanda minus 1 kilo lagi ya, itu semakin mendekati ya yang hijaunya. Pak, dari 1 kilo bisa kurangi lagi, bisa, jadinya 100. Nah, semakin mendekat ya, semakin nempel. Oh ya. Nah, ini untuk merubah nilai integral. Bagaimana kalau untuk merubah nilai derivatif? Klik di R8, klik, kemudian biasa gambar yang ada kunci pasnya ya, resisten. Nah, kita naikkan tanda plus misalkan 10 kali di 10 kilo ya. Apa yang terjadi ketika derivatif kita naikkan? Nah, ini HP Bapak ya error, maksudnya dia butuh loading terlalu lama untuk memprosesnya ya ketika dirubah menjadi 10 kilo ya. Bug ya, diulang, coba dirun lagi ya. Kuat ya karena sambil merekam HP-nya Bapak ini ya, intinya seperti itulah. Nah, itu keluar lagi tuh ya, ini baru keluar lagi. Nah, ini kenapa kok jadi Pak gelombangnya jadi kacau seperti ini ya, karena kita derivatif kita naikkan. Artinya derivatif itu perubahannya terlalu tinggi, terlalu drastis ya. Ini kurangi, jangan 10 kilo ya, 1 kilo aja cukup, 1 kilo aja. Lihat gelombangnya ya, silakan sambil nanti gambar disimpulkan ya. Ya, Bapak itu yang warna merah itu errornya ya, errornya kacau. Nah, sudah mulai stabil tuh ya. Nah, sudah mulai stabil tuh ya kelihatannya, karena biru sudah mendekati warna hijau dan errornya sedikit sekali. Nah, itulah simulator PID ya. Tuh, tadi Bapak ketika mengecilkan ada yang bergeser ini ya. 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 Silakan dirubah-rubah nilai resistor dari P, dari I, dan dari D ya, sampai bisa ya, kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Oke, sekian dulu.